Sebelum kedatangan Christopher Columbus pada tahun 1492, benua Amerika telah menjadi rumah bagi ratusan suku dan masyarakat yang kaya akan budaya dan sejarah. Dari peradaban megalitikum di selatan hingga perkampungan agraris di utara. Dunia yang kompleks dan beragam, jauh dari tanah yang tak tersentuh. Bagi jutaan manusia selama ribuan tahun, benua Amerika adalah panggung peradaban yang luar biasa. Mereka, bangsa Maya, membangun piramida yang megah dan menguasai ilmu astronomi dengan presisi luar biasa. Di South America, bangsa Inca menciptakan sebuah imperium raksasa dengan jaringan jalan yang menakjubkan. Di hutan Amazon yang lebat, peradaban megah juga tumbuh subur dengan kebijaksanaan hidup yang selaras dengan alam. Inilah warisan mereka, warisan peradaban yang maju, kompleks, dan terus menginspirasi dunia hingga kini. Jauh sebelum kedatangan orang Eropa, benua Amerika adalah rumah bagi bangsa-bangsa asli dengan budaya yang kaya. Mereka membangun peradaban dengan sistem kehidupan yang sempurna disesuaikan dengan lingkungan mereka. Pada video kali ini, kita akan mengungkap sejarah fascinating mengenai kondisi geografis dan penduduk-penduduk asli Amerika. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, benua Amerika adalah rumah bagi keragaman alam yang menakjubkan, dari hutan lebat hingga padang rumput luas. Di atas tanah yang kaya ini, bermukim ratusan suku penduduk asli dengan budaya, bahasa, dan cara hidup yang beragam dan kompleks. Mereka telah hidup di sini selama ribuan tahun, membangun peradaban dan menciptakan keseimbangan dengan alam di sekitar mereka. Tahun 1492 bukan merupakan awal dari penemuan benua Amerika. Jauh sebelum itu, sekitar akhir abad ke-8, para pembajak laut Viking dari Skandinavia mulai melintasi lautan yang gersang. Mereka menjadi yang pertama dari benua Eropa yang menjangkau dan mendiami benua Amerika. Bukan Columbus, tapi para Viking yang menemukan Amerika pertama kali. Di Kayak Wadai yang dahsyat, bangsa Viking, orang-orang Skandinavia yang tangguh, telah bangkit. Dengan kapal-kapal canggih mereka, mereka menjelajahi setiap sudut lautan yang tak dikenal. Jejaknya menyentuh seluruh Eropa, dari pantai Inggris hingga perbatasan Konstantinopel. Mereka adalah para penjelajah dan penjajah, meninggalkan warisan abadi di sepanjang sejarah. Menurut sejarah Islandia, seorang pemimpin Viking bernama Leif Erikson adalah orang Eropa pertama menemukan Amerika. Erikson dari Skandinavia sekitar tahun 1000. Dia memimpin ekspedisi yang menyeberangi lautan luas. Dia diduga mendirikan pemukiman di L'Anse aux Meadows. Di Newfoundland dan Labrador, Kanada, tersimpan sebuah misteri kuno yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Situs arkeologi L'Anse aux Meadows, bukti nyata yang memperkuat klaim tentang peradaban kuno di benua ini. Struktur dan bangunan kuno di sini memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan para pelaut dan pembangun masa lalu. Sebuah warisan dunia yang mengajarkan kita tentang perjalanan manusia. Siapkah Anda untuk menjelajahi sejarahnya? Pada tahun 1960, penjelajah Norwegia menemukan sisa-sisa pemukiman Viking yang terlupakan selama berabad-abad. Di sana, mereka menemukan jejak kehidupan para penjajah laut, dari alat-alat kerja hingga harta karun yang memukau. Setiap senjata dan perlengkapan adalah bukti kemajuan teknologi dan keberanian yang melegenda. Koleksi ini bukan sekadar barang kuno, melainkan jendela menuju peradaban yang kuat dan berpengaruh. Bukti kuno ini mengungkap sebuah rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad.
Di balik kaca display dan di bawah lensa mikroskop, peneliti menemukan jejak yang tak terduga dari masa lalu. Bukan dari benua Eropa atau Asia, tapi dari sebuah kontinen yang konon baru ditemukan pada abad ke-15. Tanda-tanda pemotongan khas Viking di kayu dan artefak logam yang terbukti berusia lebih dari milenium. Semua ini membuktikan kehadiran Viking di Amerika lebih dari 500 tahun sebelum Columbus menginjakan daratan San Salvador. Sebuah temuan yang mengubah cara kita memandang sejarah dunia. Sebuah petualangan yang terungkap setelah berabad-abad. Bayangkan menemukan sebuah petualangan tersembunyi dalam lembaran kuno ini, sebuah bukti yang mengubah sejarah kita. Peta ini bukan sekadar lukisan. Ini adalah catatan perjalanan para Viking ke sebuah benua yang tak terduga. Dengan penemuan ini, kita sekarang beralih untuk memahami benua yang mereka jelajahi. Benua Amerika, ratusan tahun sebelum Columbus seluncur melintasi samudra. Sebuah babak sejarah yang terlupakan, menunggu untuk diungkap lebih lanjut. Ayo kita jelajahi bersama. Benua Amerika memiliki kekayaan geografis yang luar biasa beragam. Karena luasnya yang sangat besar, dari kutub utara hingga daerah tropis, benua ini menampilkan hampir semua zona iklim di dunia. Di utara, kita temukan iklim kutub yang beku dan tundra, dengan suhu yang sangat dingin sepanjang tahun. Berpindah ke selatan, kita menemukan zona iklim sedang yang memiliki 4 musim yang jelas. Lalu, di Amerika Tengah dan bagian utara Amerika Selatan, iklim tropis dengan hujan deras dan suhu tinggi mendominasi. Hutan hujan Amazon, salah satu lung dunia, adalah contoh nyata dari keanekaragaman hayati yang tumbuh subur di bawah iklim tropis hujan. Inilah bukti nyata keajaiban alam, keberagaman iklim yang menciptakan ekosistem unik di seluruh benua Amerika. Pertama, iklim kutub di bagian utara dengan musim dingin sangat panjang. B. Dan musim panas yang singkat. Ini adalah daerah yang paling sulit untuk dihuni. Suhu yang mengguncang jiwa dan pemandangan yang membelah dada menciptakan tantangan hidup yang tak terbayangkan. Sebuah surga es yang kicui-ruo dan unik, rumah bagi kehidupan yang tangguh di tengah kebingungan alam. Kedua, iklim subtropis di kawasan sebelah selatan dan utara memiliki 4 musim yang sangat jelas. Musim tersebut meliputi musim dingin, semi, panas, dan gugur. Kita mulai dari musim semi yang penuh warna. Bunga-bunga mulai bermekaran indah saat memasuki musim panas. Hari menjadi lebih panjang dan matahari terasa lebih terik. Kemudian, musim gugur datang membawa perubahan warna daun menjadi hingga keemasan yang menawan di sepanjang jalan. Terakhir, musim dingin menyelimuti bumi dengan salju putih dan suhu yang membeku, menciptakan suasana yang tenang. Perubahan ekstrem inilah yang menjadi ciri khas unik wilayah subtropis. Mari kita hargai keajaiban alam ini. Ketiga, mari kita bahas iklim tropis di Amerika Tengah dan Selatan dengan curah hujan tinggi, kelembaban tinggi, dan suhu panas sepanjang tahun. Wilayah ini menjadi rumah bagi ekosistem sangat kaya. Hutan hujan yang lebat di sini berfungsi sebagai paru-paru dunia yang sangat vital. Di bawah tajuk pohon yang rimbun, uap air terus menguap menciptakan kabut mistis yang menyelimuti lantai hutan di pagi hari. Sinar matahari yang menembus celah dedaunan memberikan energi bagi kehidupan. Kondisi geografis ini menciptakan keanekaragaman hayati yang tak tertandingi. Dari burung-burung eksotis yang terbang bebas hingga flora yang langka, semuanya tumbuh subur dalam harmoni alam yang murni. Mari kita hargai keindahan dan peran penting ekosistem tropis Amerika ini dalam menjaga keseimbangan iklim dan sejarah alam bumi kita. Di wilayah Amerika Barat, terbentang gurun yang luas seperti Death Valley dan Mojave, di mana hamparan bukit pasir bergelombang di bawah terik matahari yang menyengat. Karakteristik utama iklim ini adalah perubahan suhu yang sangat ekstrem. Siang hari yang membara segera berganti menjadi malam yang sunyi dan dingin. Fenomena ini sering terjadi akibat efek bayangan hujan. Pegunungan besar menjulang tinggi menghalangi awan, meninggalkan sisi balik gunung dalam kondisi sangat kering dan gersang, dengan curah hujan yang sangat rendah. Tanah yang retak dan butiran pasir yang tertiup angin kencang menjadi bukti nyata kerasnya tantangan alam di wilayah ini. Terakhir, iklim gurun di daerah tertentu
perubahan suhu cepat dan curah hujan rendah menjadi saksi bisu sejarah penjelajahan Amerika yang luar biasa. Sekarang, mari kita lihat bentang alam benua Amerika yang menakjubkan. Benua ini terbagi menjadi 3 region utama, masing-masing dengan karakteristik unik yang membentuk identitas geografisnya. Pertama, kita menuju ke Amerika Utara. Wilayah luas yang didominasi oleh pegunungan berbatu yang megah, hutan pinus yang tak berujung, dan dataran yang sangat luas mencakup negara-negara besar di bagian utara ini. Bergerak ke selatan, kita menemukan Amerika Tengah, sebuah jembatan daratan sempit atau isthmus. Wilayah ini dikelilingi oleh garis pantai yang indah dan kekayaan hayati tropis yang sangat eksotis. Terakhir, Amerika Selatan yang megah, tempat berdirinya barisan pegunungan Andes yang menjulang tinggi. Di sini juga terdapat lembah Amazon yang rimbun, salah satu ekosistem paling vital dan luar biasa di planet kita. Selamat datang di Amerika Utara, sebuah benua luas dengan sejarah yang terukir di bentang alamnya yang megah dan menantang. Sejak ribuan tahun lalu, geografi telah menentukan nasib peradaban. Di tengah benua ini, berdirilah sebuah raksasa batu yang perkasa. Inilah Pegunungan Rocky, membentang ribuan kilometer. Pegunungan ini adalah tulang punggung Amerika Utara yang tak tergoyahkan. Wilayah ini menjadi saksi bisu jalur perdagangan kuno dan perjuangan para penjelajah awal yang mencari jalan ke arah barat. Bagi para pionir, puncak salju abadi ini adalah rintangan mematikan sekaligus gerbang menuju harapan dan masa depan yang baru. Hingga hari ini, perannya tetap vital, memengaruhi iklim, sumber daya alam, dan identitas budaya negara-negara di sekitarnya. Sejarah Amerika adalah tentang manusia dan tanah yang mereka pijak. Inilah kisah megah dari Pegunungan Rocky. Sejak zaman dahulu, benua Amerika Utara telah dijaga oleh raksasa batu yang menjulang tinggi menembus awan. Pegunungan ini bukan sekadar pemandangan, melainkan saksi bisu sejarah panjang yang membentuk wajah bumi kita. Perhatikan rangkaian gunung yang membentang jauh, menghubungkan utara hingga selatan dalam harmoni alam yang megah. Di dalamnya terdapat pegunungan Kastad yang dikenal dengan puncak-puncak vulkaniknya yang berselimut salju abadi. Kita juga menemukan Sierra Madre Barat dengan tebing-tebing terjal yang menyimpan rahasia peradaban kuno di balik lembahnya. Dan jangan lupakan keagungan Sierra Nevada yang dinding granitnya memantulkan cahaya matahari bagaikan permata di tengah padang. Setiap puncak bercerita tentang kekuatan alam dan ketangguhan mereka yang pernah melintasi jalur-jalur sulit ini. Keindahan ini tetap abadi, melintasi waktu, dan mengundang kita untuk terus mengagumi warisan sejarah alam yang tak ternilai. Mari kita jaga dan hargai kemegahan ini, warisan dari masa lalu untuk masa depan yang akan datang. Salah satu keajaiban alam terbesar di dunia, Grand Canyon, juga terletak di kawasan ini. Amerika Tengah terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi yang mencapai 2.500 meter. Pada bagian selatan, terdapat terusan yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Amerika Selatan adalah region yang paling megah secara geografis. Di sini terdapat pegunungan Andes, gunung tertinggi di benua Amerika. Sebuah raksasa menjuluk di pegunungan Andes. Ukuran sebenarnya pertama kali diukur pada abad ke-19 dengan puncaknya mencapai 6.059 meter di atas permukaan laut. Pari yang paling mengesankan adalah Sungai Amazon, sungai terbesar di dunia. Sungai ini mengalir ke berbagai anak sungai yang ditutupi oleh hutan Amazon, ekosistem yang paling kaya di planet ini. Hutan ini dipenuhi dengan flora dan fauna yang luar biasa. Bison, aligator, beruang, lama, jaguar, puma, monyet, kadar, ular, dan ribuan spesies lainnya.
Keberagaman hayatan yang ada di sini tidak tertandingai di dunia. Sekarang kita beralih untuk menghadapi penduduk asli yang telah menghuni benua ini. Sebelum kedatangan Eropa, benua Amerika dihuni oleh ratusan suku etnis yang berbeda-beda. Para antropolog membagi mereka menjadi 10 wilayah budaya, masing-masing dengan cara hidup yang disesuaikan lingkungannya. Lihatlah wilayah Arktik dengan kondisi ekstrem yang menantang. Di sini, suku Inuit membentuk kelompok kecil, hidup selaras dengan alam untuk bertahan hidup. Dunia terbagi menjadi puluhan daerah-daerah dengan habitat serupa dan karakteristik budaya yang sama. Setiap wilayah memiliki cara hidup yang disesuaikan dengan lingkungan mereka. Mulai dari desiran angin di gurun, sampai dengan embun beku di kutub. Budaya manusia selalu beradaptasi, menciptakan keunikan di setiap sudut dunia. Mari kita jelajahi 10 wilayah budaya ini satu persatu. Region Arktik mencakup Alaska, Kanada Utara, dan Greenland. Wilayah ini dingin, datar, dan tanpa pohon. Di tengah kondisi ekstrem ini, kehidupan tetap berlanjut. Penduduk asli membentuk kelompok kecil yang tersebar luas di seluruh wilayah ini. Mereka mengikuti migrasi anjing laut dan beruang kutub untuk bertahan hidup. Sebuah kehidupan yang terhubung erat dengan ritme alam. Di tengah iklim ekstrim di dunia, salah satu suku terbesar, Inuit, telah menemukan cara untuk hidup dan berkembang. Mereka mengembangkan teknologi luar biasa, dari tim anjing kereta yang tangguh, sampai keahlian berburu yang menjaga kelangsungan hidup mereka. Dengan pengetahuan lanjutan, mereka membangun rumah dari es yang tahan angin dan kedinginan. Kekayaan tradisional mereka adalah mahakarya engineering, memberikan perlindungan sempurna. Region subarktik sebagian besar berupa lahan rawa dan hutan yang terletak di pedalaman Alaska dan Kanada. Hutan ini, dengan pohon konifer dan tanaman tahan dinginnya, menyusuri lanskap yang luas dan terpisah dari dunia luar. Seperti halnya wilayah Arktik, masyarakat di sini bersifat nomaden, berpindah-pindah mengikuti sumber makanan dan musim. Sebuah wilayah tersembunyi yang kehidupan dan tradisinya terus berlanjut, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Di tanah yang dirawat oleh angin kutub, kehidupan mengikuti ritme yang tak tergoyahkan. Mengikuti pola migrasi karibu, keluarga-keluarga kecil berpindah bersama. Mereka bergerak menggunakan kereta luncur dan sepatu salju khusus yang memungkinkan mereka menaklukkan medan yang sulit. Di perbatasan air yang membeku, kano ringan menjadi jembatan mereka menuju tempat baru. Sebuah siklus kehidupan yang abadi, di mana alam dan manusia menyatu dalam harmoni yang tenang. Dua suku besar di region ini adalah Cree dan Ojibwa yang menjadi ahli dalam navigasi hutan dan lahan rawa. Region timur, laut lebih ramah untuk kehidupan. Wilayah ini memiliki iklim yang mendukung pertanian, dan kelompok yang tinggal di sini menanam kacang-kacangan, jagung, dan sayuran lainnya. Dan mereka terkenal sebagai kelompok pertama yang akan melakukan kontak dengan pemukim Eropa. Seringnya konflik antara Iroquois dan Algonquin membuat penduduk asli region ini sangat terbagi dan rentan saat kedatangan orang putih. Region Tenggara adalah wilayah yang lembab dengan tanah subur yang sempurna untuk pertanian. Orang-orang yang menetap di sini menjadi petani ahli, mewarisi kearifan bertani dari generasi ke generasi. Dengan tangan terampil, mereka merawat tanah dan menghasilkan hasil panen yang melimpah.
Di pedesaan Asia Tenggara, kehidupan berpusat pada tanah yang subur, yang menanam tanaman pokok seperti jagung, kacang-kacangan, labu siam, tembakau, dan bunga matahari. Mereka membangun pemukiman permanen dalam bentuk desa-desa. 5 suku besar yang dikenal sebagai 5 suku beradab mendominasi region ini: Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek, dan Seminole. Suku-suku ini mengembangkan sistem pemerintahan yang kompleks, berbisik bahasa yang berbeda, dan memiliki kebudayaan yang kaya. The Plains terdiri dari Crow, Blackfoot, Cheyenne, dan banyak suku lainnya yang tersebar di padang luas Amerika. Belum kontak dengan Eropa, masyarakat di sini adalah pemburu dan petani yang semi-nomaden. Namun, setelah penjajah Spanyol memperkenalkan kuda ke Amerika, suku-suku ini menjadi lebih nomaden dan mengembangkan budaya berbasis kereta kuda dan berburu bison. Transformasi budaya yang mendalam. Region Barat Daya memiliki kombinasi unik antara masyarakat menetap dan nomaden. Suku Hopi dan Zuni adalah petani menetap yang menanam jagung, kacang-kacangan, dan labu. Mari kita lihat dua budaya Native Amerika yang berbeda. Di sini, suku Hopi dan Zuni membangun permukiman permanen mereka yang disebut pueblos. Mereka mengembangkan sistem pertanian cerdas yang mereka sebut sebagai 3 saudara perempuan, karena ketiga tanaman ini tumbuh bersama dengan harmonis. Di sisi lain, suku Navajo dan Apache adalah pekerja kayu dan pengrajin yang lebih nomaden. Mereka kemudian akan menjadi terkenal dengan keahlian mereka dalam menciptakan karpet dan keramik yang indah. The Great Basin adalah wilayah yang menantang dengan danau payau, dataran garam, dan gurun luas. Kondisi keras ini memaksa penduduk untuk menjadi pengumpul yang terampil, mencari akar-akaran, biji-bijian, dan kacang-kacangan liar. Mereka juga berburu ular, kadal, dan mamalia kecil lainnya. Suku seperti Bannock dan Ute telah mengembangkan pengetahuan mendalam tentang tanah dan hewan mereka. Sebuah warisan ketahanan hidup yang terus hidup di tengah gurun. The Great Basin adalah wilayah yang menantang dengan danau payau, dataran garam, dan gurun luas. Kondisi keras ini memaksa penduduk untuk menjadi pengumpul yang terampil, mencari akar-akaran, biji-bijian, dan kacang-kacangan liar. Mereka juga berburu ular, kadal, dan mamalia kecil lainnya. Suku seperti Bannock dan Ute telah mengembangkan pengetahuan mendalam sejak berabad-abad untuk bertahan hidup di tengah kesepian gurun. Di keterbatasan Great Basin, di mana air dan makanan langka, bagaimana suku Bannock dan Ute bertahan hidup selama berabad-abad? Jawabannya terletak pada pengetahuan warisan tentang flora lokal dan strategi cerdas untuk memanfaatkan setiap sumber daya yang tersedia. Berpindah ke sebelah barat, kita menemukan California, sebuah region dengan iklim sedang yang sempurna dan sumber daya yang melimpah. Kekayaan alam ini menjadikannya rumah bagi jumlah penduduk asli Amerika terbesar di seluruh benua dengan beragam peradaban yang berkembang.
Namun, meskipun hidup dalam kemakmuran relatif, komunitas di California juga menghadapi tantangan mereka sendiri. Apa sajakah itu? Di tanah yang kita sebut California, tersimpan kisah keberagaman yang luar biasa. Diperkirakan ada sekitar 100 suku yang berbeda dengan lebih dari 200 dialek unik. Meskipun ada keberagaman yang luar biasa ini, suku-suku di California hidup cukup damai berdampingan satu sama lain. Pesisir barat laut adalah region kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, salmon berlimpah, berang-berang laut, dan anjing laut. Limpahan ini memungkinkan masyarakat untuk membangun ratusan pemukiman besar yang permanen. Di pantai barat laut, sebuah peradaban besar tumbuh subur di tepi air yang penuh kehidupan. Mereka mengembangkan struktur sosial yang sangat canggih dan hierarki yang kaku, di mana status sosial ditunjukkan melalui koleksi barang berharga. Lawan itu, dataran tinggi adalah region di mana mayoritas penduduk hidup dalam desa-desa kecil yang damai yang tersebar di sepanjang aliran sungai. Mereka adalah pengumpul yang terampil, berburu, dan memancing, hidup selaras dengan alam yang luas dan menenangkan. Di dataran tinggi yang luas, kehidupan berpusat pada alam. Mereka mengumpulkan buah beri liar, akar-akaran, dan kacang-kacangan. Mereka juga ahli dalam memancing salmon dan trout, mengembangkan teknologi penangkapan ikan yang canggih, dan sistem pengawetan makanan yang memastikan kelangsungan hidup mereka di bawah kondisi yang ekstrim. Ketika kita melihat ke belakang pada Amerika sebelum kedatangan Eropa, kita melihat benua yang penuh dengan kehidupan yang kompleks, budaya yang kaya, dan masyarakat yang sangat terorganisir. Di balik setiap garis peta dan artefak kuno, tersimpan kisah abadi dari penjaga bumi, kita. Dari Arktik yang dingin, mereka membaca bahasa es dan angin, hidup selaras dengan alam yang keras kepala. Di jantung Amazon, hutan bukan sekadar tempat tinggal, tapi ibu yang memberi kehidupan dan diajari untuk dihormati. Di dataran luas, Great Plains, ritme langit dan tanah dipegang erat dalam setiap langkah dan doa. Di puncak Andes yang menjulang, mereka membangun peradaban yang hidup selaras dengan ketinggian dan kekuatan pegunungan. Selama ribuan tahun, pengetahuan ini diturunkan dari generasi ke generasi, sebuah warisan bagi seluruh dunia. Harapan kita ada dalam kebijaksanaan mereka. Mari kita dengarkan, mari kita pelajari, mari kita jaga bersama. Mereka bukan orang-orang primitif yang menunggu untuk ditemukan. Mereka adalah pembangun peradaban, petani yang terampil, pengrajin yang berbakat, dan pemimpin yang bijaksana. Mereka memiliki sistem pemerintahan dan kepercayaan spiritual yang kokoh, akar dari kedalaman sejarah. Setiap upacara adalah jembatan yang menghubungkan mereka dengan leluhur dan alam gaib. Seni dan musik tradisional adalah suara hati mereka,
melestarikan kisah generasi demi generasi. Melalui alunan musik, pengetahuan dan filosofi tentang dunia, mereka terwariskan dengan indah. Inilah warisan budaya mereka, cerminan kehidupan yang seimbang dengan alam dan roh. Sayangnya, dalam waktu kurang dari 170 tahun setelah kedatangan Columbus, populasi penduduk asli akan menurun drastis. Sebagian besar karena penyakit mematikan yang dibawa oleh orang Eropa, seperti demam berdarah dan campak, yang tubuh mereka tidak punya kekebalan terhadapnya. Tambah lagi dengan kekerasan yang tak terhindarkan, dan perang yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Pengusiran dari tanah leluhur mereka menyebabkan dislokasi dan penderitaan yang tak terbayangkan. Hingga akhirnya, populasi menurun sekitar 90 hingga 95%. Sebuah tragedi yang boleh dilupakan. Selama ribuan tahun, peradaban-peradaban besar bangkit, meninggalkan warisan abadi di baliknya. Namun, tak ada yang abadi di dunia ini. Peradaban-peradaban besar yang telah berkembang selama ribuan tahun akan hilang atau secara fundamental diubah. Apakah kita, sebagai bagian dari sejarah, siap menghadapi kenyataan yang sama? Lalu, apa arti sebenarnya memahami sejarah? Apakah hanya mengingat tanggal dan nama? Oleh sebab itu, memahami sejarah ini penting. Bukan hanya untuk menghormati warisan mereka, tapi untuk mengingatkan kita tentang kompleksitas sejarah manusia. Dan penting melihat masa lalu dengan perspektif yang lebih luas. Sekian, terima kasih.